Jakarta, kota yang besar. Jakartalah jantung dari Indonesia. Meskipun Jakarta ramai, tapi gema lonceng akan selalu terdengar. Jakarta pada hari ini telah menjadi besar. Namun, ada sejarah kelam di balik besarnya Jakarta. Sejarah kekristenan yang kelam yang dulu pernah dirasakan. Inilah kisah Jakarta. Inilah Jakarta, sebuah megapolitan yang denyutnya tak pernah berhenti. Tapi di balik wajah modern ini, tersimpan ribuan cerita, gema dari masa lalu yang membentuk jiwa kota ini. Untuk menemukannya, kita tidak perlu pergi jauh. Kita hanya perlu mendengarkan. Kisah kita dimulai bukan dengan beton dan baja, melainkan dengan layar kapal dan ambisi. Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah keyakinan dari seberang lautan ditanam di tanah Batavia dan bertumbuh dengan cara yang tak pernah terduga. Jauh sebelum nama Batavia ini ada, di sini di tepian sungai yang membelah kota, terhampar sebuah pelabuhan yang gemerlap. Namanya Sunda Kelapa. Pelabuhan ini adalah denyut nadi dari perdagangan, tempat di mana para pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Eropa berlayar, bertukar cerita serta menjalin ikatan. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang misionaris Katolik yang bernama Franciscus Xaverius sempat singgah. Ia membawa benih iman dan sebuah harapan baru. Namun, benih itu belum sempat tumbuh, hanya menjadi bisikan di antara riuhnya pelabuhan. Karena tak lama kemudian, badai sejarah pun datang, yang dimana hal ini mengubah segalanya. Tahun 1619, Kunci Dagang Belanda, yaitu VOC, di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Ia membakar habis Jakarta dan membangun sebuah kota baru, yaitu Batavia. Tujuannya bukan menyebarkan Injil, tetapi monopoli rempah. Namun, mereka membawa agama mereka, yaitu Kristen Protestan Calvinis. Di Batavia, agama menjadi alat penegas kuasa. Hanya agama ini yang diakui secara resmi. Gereja pun dibangun, bukan untuk penduduk lokal, tetapi untuk orang Eropa dan mereka yang terafiliasi dengan VOC. Salah satu saksi bisu tertua dari era ini adalah Gereja Sion. Dibangun untuk kaum Majikar atau bekas budak yang dimerdekakan dan memeluk Kristen. Gereja ini menjadi bukti bagaimana iman Eropa mulai berakar, meski dalam tatanan kolonial yang kaku. Namun, tidak semua gema iman terdengar nyaring. Bagi penganut Katolik, Batavia adalah zona terlarang. Dianggap sebagai representasi musuh VOC, yaitu Portugis dan Spanyol. Ibadah mereka ditekan, para imam diusir. Iman mereka hidup dalam bisikan dan ruang-ruang tersembunyi. Sementara itu, kota ratu dari timur ini menyimpan sisi kelam. Kanal-kanalnya menjadi sarang penyakit, dan Batavia dijuluki kuburan orang Belanda. Di tengah kemewahan dan kematian, iman menjadi satu-satunya pengharapan. Angin perubahan dan pintu yang terbuka.
Akhir abad 18, VOC runtuh. Era baru Hindia Belanda dimulai. Di bawah Gubernur Jenderal Daendels, kebijakan kebebasan beragama mulai diterapkan. Awalnya terbatas, namun ini adalah sebuah revolusi. Pintu yang selama hampir 200 tahun tertutup rapat bagi denominasi Kristen lain akhirnya mulai terbuka. Batavia siap menyambut wajah-wajah iman yang baru. Terbukanya pintu itu memicu era pembangunan monumen iman. Kaum Katolik setelah berabad-abad dalam senyap mendirikan mahakarya neogotik yang menjulang begitu tinggi ke langit, yaitu gereja katedral. Di seberangnya, sebagai simbol kehadiran Protestan yang beragam, pemerintah membangun gereja Immanuel yang anggun dan klasik. Dua arsitektur ini hingga kini berdiri sebagai dialog bisu tentang sejarah keberagaman iman di Jakarta. Kisah kekristenan di Batavia tidak lagi hanya tentang bangunan gereja. Ia menjelma menjadi pelayan. Misi kekristenan mendirikan lembaga pendidikan yang menjadi pilar intelektual bangsa, seperti Canisius dan Santa Ursula. Mereka membangun rumah sakit untuk merawat yang sakit, tanpa memandang suku, agama, ras, dan apapun itu. Iman tak lagi terkungkung di dalam tembok, tapi iman mengalir keluar, menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat. Menjadi Indonesia, gereja yang mandiri dan kesimpulan. Perang Dunia dan kemerdekaan Indonesia menjadi titik balik terakhir. Saat para misionaris Eropa diasingkan, para pemuka agama pribumi maju memimpin. Inilah momen lahirnya gereja yang mandiri, yang berakar pada budaya Indonesia. Kekristenan telah menyelesaikan perjalanannya dari agama penguasa kolonial menjadi bagian tak terpisahkan dari tenun kebangsaan. Hari ini, gema lonceng Batavia terdengar dalam ribuan bentuk dan bahasa di seluruh penjuru Jakarta. Ia adalah bagian dari simfoni sebuah kota yang belajar untuk hidup dalam perbedaan, sebuah bukti bahwa sejarah, sekelam apapun awalnya, bisa menumbuhkan masa depan yang penuh harapan.